jadi yang pertama. Ternyata enggak juga guys, padahal aku berangkatnya pagi-pagi loh. Udah gitu ini aku metiknya tidak bisa bersantai-santai ya guys, harus cepet-cepet soalnya di belakang aku tuh udah ada juga yang nyari jamur. Kayaknya mereka nyari jamurnya tuh udah dari tadi subuh guys, soalnya aku lihat-lihat udah banyak banget dapetnya. Jamur yang dari tadi aku petikin itu cuman satu tumpukan tangkos saja guys. Lumayan banget kan jamur di tumpukan tangkos yang ini. Dan ini enaknya nyari jamur sawit pagi-pagi gini guys, rata-rata jamur yang kita dapet tuh yang masih bulat-bulat. Nah sekarang aku mau pindah tangkos dulu guys. Ternyata udah ada juga yang nyari di tangkos yang ini. Alhamdulillah guys, tangkosnya kan aku bolak-balik, ternyata masih ada jamur dan masih lumayan banyak jamurnya. Masih ada rezeki aku di sini guys walaupun nyari sisaan. Ini tangkosnya lembab banget ya guys, soalnya di tempatku sekarang tuh masih musim hujan. Kalau di tempat kalian gimana? Musim hujan juga nggak? Aku pindah tangkos lagi. Untuk tangkos yang ini tuh belum terlalu lama guys, baru mulai ditumbuhin jamur sawit. Jadi jamur sawitnya tuh belum terlalu banyak guys. Ini setelah aku bolak-balik dapet juga jamurnya segerombol, tapi ukurannya tuh belum terlalu gede. Dan untuk jamur sawit yang masih kecil-kecil banget itu aku tinggal ya guys, biarin jamurnya gede dulu. Alhamdulillah dapet deh satu kantong jamur sawit. Tapi kasurku udah rusak guys, jadi aku mau bikin yang lebih tahan lama pakai lidi nipah. Semoga nanti malam gak hujan ya, soalnya aku mau ke pasar malam. Tadi makku beli miso, jadi aku mau makan miso dulu sebelum berangkat ambil lidi nipahnya. Tapi kayaknya ini cuaca nggak memungkinkan ya guys, soalnya udah mendung banget. Tuh kan hujan, besok aja deh. Soalnya aku lagi menghindari banget yang namanya kehujanan guys. Ini aja aku masih pilek, belum sembuh-sembuh. Nah aku udah nyampe ya guys di tempat nipahnya, dan aku pilih-pilih dulu lidi nipah yang sekiranya bagus buat dibikin sapu. Aku mau cek buah nipah ini dulu guys, sudah ada isinya belum ya? Lumayan juga nih. Ternyata belum ada isinya. Nanti deh sebelum pulang aku mau cari buah nipah dulu. Sekarang fokus dulu ke tujuan utama kita, yaitu mau ambil lidi nipah. Oh iya, tuh buah nipah ini serbaguna banget loh. Buahnya bisa dimakan, rasanya manis, kenyal, terus lidinya bisa dijadiin sapu yang kuat dan awet. Nah daunnya juga sering dipakai buat banyak hal, mulai dari bahan atap rumah tradisional sampai dijadiin selongsong rapat tradisional loh. Dan katanya umput nipah juga bisa dimakan guys, tapi aku belum pernah coba sih. Mungkin kapan-kapan ya kita coba masak umput nipah. Pokoknya satu tanaman bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan sehari-hari guys. Terus di video aku bikin es kokul buah nipah kemarin, banyak yang ngira kalau buah nipah sama kolang-kaling itu buah yang sama, padahal berbeda. Bentuknya emang mirip ya, kenyal-kenyal gitu. Kalau kolang-kaling itu dari buah aren guys, dan sebelum dimakan harus diolah dulu. Sedangkan kalau nipah ya dari pohon nipah, pohonnya aja beda loh. Terus nipah tuh bisa dimakan langsung tanpa diolah dulu. Jadi walaupun sama-sama enak dimakan, sumbernya, rasanya, sama cara ngolahnya jelas beda ya. Nggak kerasa udah selesai aja bikin sapunya. Sapu lidi nipah ini lebih awet dari sapu lidi kelapa guys, soalnya lidi nipah tuh seratnya lebih padat dan kuat. Jadi nggak gampang patah meski dipakai tiap hari. Cocok banget buat nyapu halaman atau dijadiin sapu kasur. Oke guys, sekarang aku mau ke pasar malam dulu. Mau cari jajanan enak guys. Kalau udah ke pasar malam tuh bawaannya pengen jajan terus. Yang bikin kurang afdol kalau nggak ada pas bulan puasa. Ya bener, kolang-kaling guys. Nah hari ini yuk temenin aku panen dan mengolah kolang-kaling. Hari ini aku mau panen kolang-kaling guys, soalnya kalau nggak buru dipanen nanti malah ketuaan. Sebelum itu aku mau siap-siap dulu pakai day cream dari G2G. Bikin muka aku langsung kelihatan lebih cerah, terus satset dan tahan lama lagi. Pohon kolang-kalingnya ini tinggi ya guys, jadi aku pakai egrek buat ambil kolang-kalingnya. Tuh buahnya guys, tapi ini tuh belum bisa dipanen semua, soalnya tadi aku cek masih ada yang muda banget. Kita kolang-kaling kalau kena kulit bikin gatel-gatel guys, makanya ini aku ekstra hati-hati pas pegangnya. Sekarang kolang-kalingnya kita masukin ke karung.
berat juga ya guys. Dan ini tanganku rasanya udah gatel-gatel, soalnya tadi nggak sengaja kena getahnya. Jadinya aku mampir dulu ke sungai buat cuci tangan. Malah kebablasan nyebur guys. Seger banget. Day cream yang aku pakai tadi masih tahan lah guys. Ada ipun guys. Sayangnya aku nggak bawa alat tangkap ipun. Kapan-kapan aja ya kita cari ipun. Kolang-kalingnya ini mau aku bikin es, soalnya udah kangen banget sama es kolang-kaling. Pertama, kolang-kalingnya direbus dulu sampai matang kurang lebih 2 jam guys. Terus kita keluarin kolang-kalingnya, bisa dicangkil-cangkil kayak gini, dan jangan lupa matanya dibuang. Nah, ini kolang-kalingnya yang udah dikupas guys, dapatnya segini. Direbus lagi sekitar 10 menit, habis itu dimasak lagi pakai tambahan gula, sirup, dan air. Masak sampai menyusut, jadinya kayak gini. Tinggal tambahin selasi, es batu, dan susu, aduk-aduk, udah jadi deh. Rasanya beneran enak banget, kenyal, manis, dan segar. Terbayarkan sudah semua proses dari panen sampai ngolahnya guys. Kok bisa sih digigit gila, gimana ceritanya? Jadi kejadiannya tuh di kebun guys, sekitar jam 9 pagi. Aku kan habis ngedit dari pondok kecil yang ada di atas. Nah, pas pulang ke pondok yang ada di bawah, ternyata di depan aku tuh ada gila. Jadi kita kayak sepapasan gitu, tapi posisinya tuh bukan yang di depan aku banget. Kita tuh agak berjauhan, dan itu agak di samping gitu. Misalnya aku di sini dan ada di sana guys, jalan ke arah aku. Aku nggak terlalu merhatiin karena aku kira itu bapakku yang buat jaga kebun guys. Soalnya warnanya agak mirip. Ternyata itu bukan bapakku, melainkan nggak tahu siapa pemiliknya, dan baru pagi itu ada di kebun kita. Dan waktu itu tuh aku fokus lihat jalan karena jalannya licin guys. Pas udah di samping pondok, dikit lagi aku tuh nyampe pondok, tiba-tiba tadi tuh langsung nyerang aku dan ngegigit kaki kiri aku. Di situ aku langsung berusaha lepasin gigitannya dari kaki aku dan teriak manggil bapak. Gigitan di kaki kiri aku udah lepas, aku langsung lari, tapi ternyata kaki kanan aku masih dapet. Alhasil kaki kanan aku juga digigit guys. Kejadiannya tuh kayak secepat itu guys, itu brutal banget. Pas bapakku nyampe, bapakku langsung usir itu Aku lari masuk pondok, aku lihat lukanya, ternyata lukanya tuh udah menghitam dan liur itu udah berlumuran di kaki aku. Langsung aku lap, terus aku langsung dibawa bapakku ke puskesmas terdekat guys. Dari kebun kita ke puskesmas itu 1 jam lebih. Sampai di puskesmas lukanya langsung dibersihin pakai sabun sama air mengalir, terus digosok pakai sikat kain guys. Itu lukanya masih sakit, digosok pakai sikat kain, mantap. Habis itu aku langsung divaksin dan dikasih obat. Pulang dari puskesmas, aku tuh sama keluarga langsung siap-siap buat ke rumah sakit yang ada di Bengkulu Kota. Siapa tahu ada tindakan lanjutan kan guys. Kita berangkat habis maghrib, perjalanannya kurang lebih 2 jam. Pertama kita tuh ke rumah sakit swasta, dan di sana katanya tidak ada tindakan lanjutan kalau untuk digigit ataupun digigit kucing. Terus kita tuh disarankan untuk ke rumah sakit pemerintah. Pas nyampe rumah sakit pemerintah, jawabannya sama guys, tidak ada tindakan lanjutan karena katanya itu tuh program puskesmas, jadi penanganan sama obat-obatannya ya di puskesmas. Habis dari rumah sakit pemerintah, kita pulang ke rumah. Oh iya, besok itu jadwalnya aku vaksin lagi guys. Sekarang tuh aku juga lagi menjalankan pengobatan tradisional guys. Doain ya, semoga aku cepat sembuh, dijauhkan dari rabies dan penyakit lainnya. Dadah. Bagaikan supermarket alam guys, cuma modal tenaga bisa dapat berbagai jenis sayuran segar. Apalagi sekarang lagi musim rebun, tinggal petik bisa dapat sekarung. Assalamualaikum guys, hari ini aku sama bapak tuh mau cari sayuran lagi. Sebelum itu aku mau sarapan dulu yang satu-satu aja, soalnya takut keburu hujan. Kalian baru sarapan udah lapar lagi. Sini aku kasih tahu cara bikin sarapan biar kenyang lebih lama. Aku sarapannya pakai nasi lar guys. Pertama aku siapin sosis yang udah disayat. Aku pakai sosis Gensler yang varian original. Oh iya, untuk sosisnya bisa dimakan langsung karena udah mateng ya guys. Lanjut sosisnya aku masak bersamaan sama telur. Tuangin bumbunya, tunggu bentar, dan udah jadi. Nah, sasut banget kan, bikin kenyang lebih lama lagi. Kuncinya ada di proteinnya guys, nggak bakal tuh kelaparan pas cari sayur. Nasi lar jadi andalan aku banget guys. Yuk samaan kayak aku normalisasi sarapan berprotein. Di sekitar sini tuh kemarin bapakku ada lihat batang kecombrang guys. Coba kita cek ada nggak ya umbut atau bunganya gitu. Ada nih guys bunganya, tapi sebagian tuh udah dirusak sama hewan. Jadi aku petik kecombrang yang masih bagus saja. Aku nemu lagi jamur yang bentuknya unik kayak kemarin guys. Aku ada baca salah satu komen, katanya jamur ini kalau malam-malam nyala loh. Tapi aku kurang tahu juga sih bener atau enggak. Kapan-kapan deh guys kita coba bawa pulang. Sekarang aku mau fokus metik kecombrang dulu.
Lagi-lagi kita tuh nemu bekas cakarannya beruang guys. Alhamdulillah banget sampai detik ini belum pernah ketemu beruangnya langsung. Pokoknya semoga aja nggak akan pernah ya guys ketemu beruangnya langsung walaupun di sini banyak beruang. Mampir dulu buat metik buah permen. Kalian tahu nggak guys buah permen yang aku maksud apa? Udah pernah loh aku bikin video. Ini dia rasanya asam seger. Tampaknya bentar lagi hujan nih guys. Wow, lihat kecombrangnya banyak. Aku sama bapak udah sedia baju hujan guys, soalnya hujannya cukup deras dan perjalanan kita masih cukup jauh. Kita mau ngecek rebung di sini dulu, semoga belum keduluan sama orang lain ya guys. Soalnya sekarang kan musim rebung, nah biasanya tuh banyak yang cari rebung, entah itu buat dimakan sendiri atau dijual guys. Yeay, rebung di sini masih aman guys. Gak nyaman rasanya metik rebung pakai baju hujan, berisik banget guys, jadi aku lepas aja deh. Tanganku udah kena banyak miang guys. Ini nih resikonya kalau petik rebung pakai tangan langsung. Gak cuma rebung yang kecil-kecil aja, tapi ada yang besar juga. Untuk ukuran rebung itu tergantung jenis bambunya ya guys. Oke, kecombrang udah banyak, rebung juga udah banyak dapetnya. Sekarang kita pulang. Kita tunda dulu pulang ya guys. Lihat di pohon yang kita lewati tadi banyak jamur yang tumbuh. Jamurnya udah pada tua dan teksturnya tuh lebih alot lagi daripada jamur yang masih muda. Tapi aku tetap suka guys, karena rasanya nggak beda jauh, cuma beda tekstur aja. Hasil membelannya kita masak besok.